Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan Cr2O72- direaksikan dengan VO2- menghasilkan Cr3+ dan VO3+. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Kita akan langsung pasangkan spesi-spesi yang mirip. Spesi-spesi yang mirip ini maksudnya kita tidak perlu memperhatikan unsur O dan H di dalam spesi tersebut. Untuk persamaan pertama akan kita pasangkan Cr2O72- di ruas kiri. Kita akan pasangkan spesi di ruas kanan yang mengandung Cr. Tidak ada yang lain selain ini. Kemudian pasangan reaksi kedua, VO2-. Kita akan pasangkan dengan spesi di ruas kanan yang mengandung V juga, yaitu VO3-. Sekarang kita sudah mendapatkan dua pasang persamaan reaksi. Selanjutnya, kita setarakan jumlah unsur selain O dan H pada kedua persamaan ini. Cr di kiri, ini jumlahnya ada 2, di kanan 1 ya. Ini kita kalikan 2, sehingga Cr-nya sama-sama 2. Untuk O dan H silakan dilewatkan dulu. Kemudian di persamaan kedua, V, vanadium. Di kedua ruas sudah sama jumlahnya masing-masing 1. Selanjutnya kita setarakan muatan, karena reaksi ini berlangsung dalam suasana asam, hanya boleh menyetarakan muatan dengan menambahkan H+. Ditambahkan ke ruas yang lebih negatif atau kurang positif. Di persamaan pertama, muatannya 2-, sementara di ruas sebelah kanan ini 2 kali 3+, berarti ada 6+. Oleh karena itu, terdapat selisih dari negatif 2 ke positif 6, selisihnya adalah 8. Maka di ruas kiri ini, kita tambahkan 8H+, sehingga muatannya sama-sama 6+. Untuk persamaan kedua, muatannya sudah setara ini ya, masing-masing -1, -1, sehingga tidak perlu ditambahkan H+. Lanjut, kita setarakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan pertama ini ruas kiri ada 7 oksigen, 7O, sementara di kanan tanpa ada O. Maka yang di ruas sebelah kanan perlu kita tambahkan 7H2O, sehingga oksigennya sama-sama 7. Untuk persamaan reaksi kedua, oksigen di kiri ada 2, di kanan ada 3. Sehingga kita perlu tambahkan H2O di ruas kiri, 1 H2O. Sehingga oksigennya sama-sama 3. Langkah selanjutnya kita setarakan jumlah H. Caranya dengan menambahkan atom H. Atom H di sini ditandai dengan tanda kurung siku ya, untuk membedakan dengan atom H yang lain. Kita periksa persamaan pertama. H di kiri ada 8, sementara di kanan ini kita lihat ada 7 kali 2, ada 14. Maka pada ruas kiri, persamaan pertama ini, kita perlu menambahkan 6 atom H, sehingga hidrogennya sama-sama 14. Untuk persamaan reaksi kedua, H di kiri ini ada 2, sementara di kanan tanpa ada H. Jadi untuk ruas kanan, perlu kita tambahkan 2 atom H. Pada tahap ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi reduksi. Karena ada hidrogen yang ditangkap di ruas sebelah kiri ini ya. Sementara di persamaan kedua, hidrogen dilepaskan, ada H di ruas sebelah kanan. Ini merupakan reaksi oksidasi. Kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Ternyata yang dilepas, yang di sebelah kanan ini hanya 2. Sementara yang diterima 6. Maka di persamaan reaksi yang kedua ini kita kalikan 3. Yang dilepas 6 jadinya yang diterima 6. Hasil perkaliannya kita letakkan di bagian bawah sini. Kemudian persamaan kedua semua spesi kita kalikan 3. Sekarang kita sudah melihat bahwa hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini sama-sama 6. Oleh karena itu kita bisa mengatakan terjadi transfer hidrogen sebanyak 6. Transfer hidrogen yang sebanyak 6 ini ekivalen dengan banyaknya elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini.
Jadi kalau yang ditransfer hidrogen itu 6, maka elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi ini juga 6. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Selanjutnya akan kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Spesi di ruas kiri kita gabung dengan spesi di ruas kiri, spesi di ruas kanan akan kita gabung dengan spesi di ruas kanan. Penggabungan sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini kita tadi sudah lihat ada 6 atom hidrogen yang diterima dan 6 atom hidrogen yang dilepaskan. Maka ini kita bisa eliminir atau kita hapus saja. Kemudian kita masih melihat adanya H2O di kiri dan kanan. Di ruas sebelah kiri ini ada 3 H2O, sementara di kanan ada 7. Nah, 7 H2O ini kalau kita kurangi 3, sisanya kan 4 H2O. Dan yang di sebelah kiri kita bisa hapus atau eliminir. Sehingga pada keadaan akhir kita jumpai spesi-spesi seperti ini. Seperti inilah metode transfer hidrogen yang digunakan untuk menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks. Untuk memastikan, ini mestinya harus diperiksa satu-satu. Apakah total muatan di ruas kiri dan kanan itu sama? Kemudian unsur-unsur yang sejenis, apakah jumlahnya di kedua ruas sudah sama? Bila ini sudah sama semua, maka dipastikan persamaan reaksi ini sudah setara. Namun, bila kita mengikuti tahapan dari awal sampai akhir tadi secara teliti dan detail, maka dipastikan persamaan terakhir yang kita peroleh ini sudah setara, baik jumlah atom sejenis maupun muatan di kedua ruas sudah sama. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.